Hari ini kita akan berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 64. Mazmur yang digubah oleh Daud ketika ia menghadapi masa sukar karena orang-orang jahat yang sepakat untuk mencelakakan dirinya. Dalam situasi yang sulit tersebut, Daud menaruhkan harapannya kepada Tuhan. Di ayat 2-3 dan ayat 8-11, ia mengutarakan 3 alasan mengapa Tuhan senantiasa dapat diandalkan. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, sebab Tuhan bersedia mendengar permohonan umat-Nya. Artinya Tuhan tidak akan mengabaikan permohonan pertolongan yang disampaikan oleh orang yang berharap kepadanya. Tentang hal tersebut di ayat 2 pemazmur berkata sebagai berikut, "Ya Allah, dengarlah suara keluh kesahku. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang beringas." Karena Tuhan bersedia mendengar doa-doa kita, itu sebabnya di masa yang sesukar apapun, kita tidak akan berputus asa. Yang kedua, sebab Tuhan bersedia menolong umat-Nya. Uluran tangannya tidak pernah terlambat, dan ia pasti akan menolong orang yang berlindung padanya. Karena itu di ayat 8 disebut bahwa ia akan melawan mereka yang bermaksud jahat terhadap umat-Nya. Tentang hal itu ditulis sebagai berikut, "Tetapi Allah memanah mereka, sekonyong-konyong mereka terluka. Dengan kuasa dan kesetiaannya ia membela orang-orang yang berlindung padanya. Sesungguhnya pertolongan Tuhan senantiasa dapat kita harapkan." Yang ketiga, sebab Tuhan bersedia melakukan kebaikan bagi umat-Nya. Dalam kebaikannya Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang indah dalam hidup umat-Nya. Tentang hal tersebut, di ayat 10 ditulis seperti berikut, "Maka mereka memberitakan perbuatan Allah dan memperhatikan apa yang telah dilakukannya. Sesungguhnya kebaikan Tuhan yang nampak melalui perbuatan dan pekerjaannya itu tersedia bagi semua kita yang berlindung padanya." Mari, dengan meyakini bahwa Tuhan bersedia mendengar permohonan kita, menolong kita, dan melakukan kebaikan bagi kita, sekarang kita datang menghadap tahta anugerah-Nya. Mari kita menyerahkan semua beban dan harapan kita kepada Tuhan Yesus, karena Dia tidak akan mengabaikan permohonan kita. Dia pasti melakukan kebaikan bagi kita, umat-Nya, tepat pada waktunya. Mazmur pasal 64 ayat 2-3 dan ayat 8-11 saya baca dari Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru edisi kedua yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI. "Ya Allah, dengarlah suara keluh kesahku. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang beringas. Sembunyikanlah aku terhadap gerombolan penjahat, terhadap kerusuhan para pelaku kejahatan. Tetapi Allah memanah mereka. Sekonyong-konyong mereka terluka dan tersandung oleh lidahnya sendiri. Semua orang yang menyaksikannya akan menggelengkan kepala. Setiap orang menjadi takut. Maka mereka memberitakan perbuatan Allah dan memperhatikan apa yang telah dilakukannya. Hendaknya orang benar bersuka cita karena Tuhan dan berlindung padanya. Dan hendaknya bermegah semua orang yang lurus hatinya."
Ya Allah, dengarlah suara keluh kesahku, jagalah nyawaku terhadap musuh yang beringas. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau karena Engkau bersedia mendengar keluh kesah kami. Engkau bersedia mendengar doa dan seruan dari umat-Mu. Tidak Engkau abaikan permohonan umat-Mu. Engkau membuka telinga dan mendengar jeritan mereka. Tuhan, Engkau adalah Allah yang penuh perhatian kepada kami. Gembala yang memperhatikan kawanan dombanya. Gembala yang bertanggung jawab atas hidup kawanan dombanya. Oleh karena itu Tuhan Yesus, dengan percaya kepada kasih dan kesetiaan-Mu, percaya kepada keterbukaan-Mu terhadap mendengar suara kami dan teriakan kami, sekarang kami menyerahkan masa depan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mempercayakan hari esok kami ke dalam tangan anugerah-Mu. Tuhan, dengar doa kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Karena dengan penuh kasih dijaminnya hidup kita. Mari kita berdoa. Sembunyikanlah aku terhadap gerombolan penjahat, terhadap kerusuhan para pelaku kejahatan. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau bersedia melindungi umat-Mu. Engkau bersedia menjaga mereka terhadap semua orang yang berniat jahat maupun malapetaka. Engkau menyembunyikan kami seperti Engkau menjaga biji mata-Mu sendiri. Engkau melindunginya, Engkau mengawasinya, dan Engkau tidak akan membiarkan umat-Mu menghadapi bahaya tanpa Engkau melakukan pertolongan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, dengan percaya kepada kesetiaan-Mu, oh penjaga Israel, kami berdoa, lindungilah hidup kami. Lindungilah rumah tangga, masa depan, kesehatan, pekerjaan, dan usaha kami. Lindungilah kehidupan rohani kami, Tuhan. Gunung batu yang teguh, kota benteng pertahanan umat-Nya, kepadamu kami berlindung. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus melindungi hidup kita. Mari kita berdoa.
Tetapi Allah memanah mereka sekonyong-konyong mereka terluka. Kami memuji Engkau ya Tuhan, karena Engkau bersedia menolong umat-Mu. Engkau tidak membiarkan umat-Mu menghadapi bahaya tanpa Engkau mengulurkan tangan menolongnya. Engkau menjaga, membela, dan melindungi umat-Mu. Oh Tuhan Yesus, Gembala yang baik, tolonglah hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan harapan dalam hati kami. Kami percaya Engkau tidak membiarkan harapan kami kembali dengan hampa. Engkau akan menjawabnya sesuai dengan rencana-Mu yang indah dan sempurna. Tuhan, dengarlah harapan-harapan kami. Ya Tuhan, dengar doa dan harapan kami. Saudara-saudari, mari kita menyerahkan harapan-harapan dalam jiwa kita kepada Tuhan Yesus. Dia penolong kita. Mari kita berdoa. Dan tersandung oleh lidahnya sendiri, semua orang yang menyaksikannya akan menggelengkan kepala. Tuhan, kalau Engkau yang membela umat-Mu, maka semua orang akan terkagum-kagum melihat betapa kasih-Mu itu begitu besar kepada umat-Mu. Kalau Engkau yang membela kami, siapakah yang dapat menjadi lawan kami? Tidak ada kekuatan sebesar apapun dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Tuhan, kami percaya kasih-Mu itu tetap setia untuk selama-lamanya. Bela kami di tengah segala kesulitan yang kami hadapi. Bela kami di tengah segala fitnah yang diluncurkan kepada kami. Tuhan, pembela umat-Nya, sertailah hidup kami. Belalah kami ya Tuhan, belalah perkara kami. Tuhan Yesus, kami mohon pembelaan-Mu. Saudara-saudari, mari kita mohon Tuhan yang membela umat-Nya itu, yang menyertai kita. Di dalam penyertaannya, damai sejahtera akan berlimpah-limpah dalam hidup kita. Mari kita mohon supaya Roh-Nya menyertai kita untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa.
setiap orang menjadi takut. Maka mereka memberitakan perbuatan Allah dan memperhatikan apa yang telah dilakukannya. Kami memuji-muji Engkau ya Tuhan Yesus, karena perbuatan-perbuatan-Mu itu baik dan dahsyat adanya. Engkau melakukan mujizat melebihi apa yang dapat kami pikirkan dan bayangkan, karena kuasa-Mu tidak terbatas. Dalam perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, Engkau membuka jalan di saat tiada jalan, menyediakan jalan keluar bagi mereka yang dalam keadaan terkurung. Tuhan, kami percaya dalam Engkau ada kelepasan, dalam Engkau ada kemerdekaan yang sejati. Ya Tuhan Yesus, kepadamu kami berharap dan menyerahkan semua kekhawatiran dalam jiwa kami. Engkau tempat kami mengadu, Engkau tempat kami menaruhkan pengharapan. Tuhan, kami menyerahkan kekhawatiran dalam hati ini kepadamu. Saudara-saudari, sesuai dengan firman Tuhan, mari kita menyerahkan semua kekhawatiran dalam hati kita kepada Tuhan, karena Dialah yang memelihara kita. Mari kita berdoa. Hendaknya orang benar bersukacita karena Tuhan dan berlindung padanya, dan hendaknya bermegah semua orang yang lurus hatinya. Kami bersyukur Tuhan, di dalam Engkau kami bersukacita, karena berkat-Mu itu sungguh berharap kepada orang yang lurus hatinya dan berharap kepada-Mu. Tuhan Yesus, dalam berkat-Mu kami hidup, kami ada, dan kami menatap masa depan. Berkat rohani dan jasmani jiwani Engkau limpahkan, karena Engkau bersedia melimpahkan semua kebaikan-Mu. Ya Tuhan Yesus, dengan berharap kepada-Mu kami mohon berkat-Mu dalam hidup kami, supaya kami pun dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi orang lain yang memerlukannya. Ya Tuhan, kepada-Mu kami memohon. Saudara-saudari, mari kita mohon agar Tuhan Yesus memberkati rumah tangga kita, memberkati pekerjaan, usaha, keuangan atau studi kita, memberkati kesehatan kita, dan memberkati orang-orang yang kita akan doakan dalam doa syafaat kita secara pribadi. Mari saudara kita berdoa.
Tuhan Yesus, Engkau senantiasa dapat diandalkan. Di dalam masa yang sesukar apapun, Engkau andalan kami, tempat kami bersandar dan berharap. Karena Engkaulah pribadi yang bersedia mendengar doa umat-Mu. Engkau bersedia menolong kami dan bersedia mengulurkan kebaikan bagi kami. Sesungguhnya Tuhan, Engkaulah gembala yang baik. Gembala yang baik. Oh Tuhan Yesus. Dengan percaya kepada kasih dan kesetiaan-Mu, dengan bersandar kepada kuasa dan hikmat-Mu, kami menyerahkan semua doa dan permohonan kami kepadamu. Kami percaya Tuhan, doa yang kami panjatkan di dalam nama-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan Yesus, dengar cerita dari semua orang yang memanggil nama-Mu dan berdoa kepada-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Pegang masa depan kami ya Tuhan, pegang masa depan kami. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, pegang hari depan negeri kami. Limpahkan rahmat-Mu sehingga banyak orang akan mengenal Tuhan, Engkaulah juru selamat yang sejati. Pakailah gereja-Mu menjadi terang di tempat yang gelap, menjadi saksi Kristus yang membawa orang mengenal Engkau. Kami berdoa, berkatilah pemerintah kami, berkatilah negeri kami, jauhkan negeri ini dari bencana, jauhkan negeri ini dari segala huru-hara. Lindungi negeri kami, selamatkan Indonesia ya Tuhan. Bawa negeri kami datang kepada-Mu untuk mengenal bahwa Engkaulah juru selamat yang sejati. Berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri, Tuhan berkati dalam melakukan tugas dan kewajiban mereka. Tuhan Yesus, kami percaya doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu, kami panjatkan ke alamat yang tepat. Pribadi yang bersedia mendengar dan menjawab doa, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin.